Semua warga yang ada di kampung kepanasan kalau dengar suara azan. Kuping semua orang mendadak pada kesakitan. Dan Bagas yang azan juga ngerasa kayak ada yang nahan. Dari pertama kalinya sholat di musola sendirian, Bagas dikasih unjuk penampakan dan arah kiblatnya diputerin ke belakang. Malahan setiap orang yang mau dimakamkan, sama sekali nggak boleh ada yang mendoakan. Bagas sama Ici sudah rencana mau pergi dari kampung, tapi Ainun sahabatnya ditahan buat nggak boleh pergi. Dia mau dibawa sama asisten almarhum bapaknya ke ruangan rahasia, tapi Ainun digangguin sama yang nonjol-nonjol di balik kain ordeng. Dikiranya ada sesuatu di baliknya, tahu-tahu nongolnya malah dari sampingnya. Ainun langsung trauma dan dia pun dikasih buku wasiat tentang ajaran sesat. Ainun disuruh belajar ilmu ajaran itu demi bapaknya. Pulang-pulang ketemu sama dua sahabatnya, Ainun gak salam dan gak nyapa. Icis ngikutin sampai ke kamarnya, tapi Ainun cuma diem doang, gak nanggepin temennya sama sekali. Kondisi kamera kebetulan masih nyala dan Icis gak sengaja tangannya terluka. Dia ngedeketin Ainun supaya disembuhin, siapa tahu beneran bisa. Tapi tiba-tiba Ainunnya malah baru pulang. Ternyata yang lagi sama Icis itu bukan wujud temennya. Icis yang panik, dia langsung lihat kamera yang masih nyala. Dan di situ kelihatan kalau Icis cuma ngomong sendirian. Udah ngerasa gak beres, jadi ketiganya mau cepat beres-beres. Tapi Ainun milih gak mau pergi karena dia ada janji. Di malam itu dia dituntun ke tempat sembayangnya kaum Satanos biar Ainun diresmiin jadi pengganti bapaknya. Dengan baca mantra-mantra, dia pun resmi jadi utusan dari kaum setan. Satu bocah kebangun di tengah malam itu yang namanya Rahmat, dan dia ngeliat kalau Ainun udah mulai dibawa ke jalan sesat sama asisten bapaknya. Tapi anehnya Ainun malah kerasa kalau dia baru bangun. Di tangannya udah ada bekas luka, begitupun sama yang ada di kakinya. Rahmat bocah yang barusan ngeliat dia nyuruh si Bagas buat azan di kampungnya, dan itu yang bikin semua warga di kampung pada menjerit sakit, dan harta uang yang dimiliki warga kampung seketika berubah. Kesehatan semua orang jadi hilang kalau dengar suara azan. Bagas yang habis azan langsung berasa kesakitan. Kedua temennya langsung nyamperin dia. Gimana pun kondisinya mereka harus sholat. Selesai salam, Bagas kaget ngeliat Ainun lagi bergelantungan, udah kayak monyet lepas dari kandang. Karena si Rahmat ada di situ, bocahnya malah yang mau dieksekusi Ainun terlebih dulu. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya?